Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fitri dalam dunia jiwa. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang baby talk. Nah, sebelumnya kan aku udah bahas tentang tahap perkembangan bahasa pada anak atau pada bayi ya. Jadi sekarang aku mau bahas tentang baby talk, yaitu fasenya mulai dari umur 0 sampai 1 tahun. Fase ini tuh sebelum anak-anak bisa mengucapkan kata-kata pertama mereka. Waktu itu aku pernah posting di Instagram tentang baby talk ini dan aku nanya sama teman-teman apakah penting untuk bahas baby talk ini atau enggak. Jadi respon teman-teman semuanya itu ada beberapa yang minta aku untuk bahas ini lebih lanjut. Penting atau enggaknya, boleh atau tidaknya. Oke, kita lanjutkan nanti. Sebelumnya aku minta teman-teman untuk subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Terima kasih. Oke, sebelum ke pembahasannya, aku mau sapa ayah bunda dulu. Nah, terlebih kepada ayah bunda yang baru memiliki omongan ya. Selamat atas kelahiran putra-putri Anda. Semoga putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah nantinya. Amin. Dan semoga saja kita sebagai orang tua akan menjadi orang tua yang hebat untuk putra-putrinya nanti. Dengan menjadi orang tua hebat, setidaknya kita sudah membantu si anak untuk tumbuh kembang dengan lebih baik lagi. Aku rasa materi kali ini sangat cocok untuk orang tua yang baru memiliki anak atau siapapun yang mendengar sebenarnya cocok aja, karena yang anak-anak pun akan menjadi dewasa dan yang dewasa yang belum menikah pun akan menikah pada waktunya. Jadi sabar aja buat yang jomblo. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kita nggak usah membahas yang jomblo-jomblo ya. Jadi selama 1 tahun semenjak si bayi dilahirkan, mereka akan mencoba hal-hal yang baru untuk mereka pelajari. Nah, salah satunya yaitu cara berkomunikasi. Saat si bayi tersenyum, tertawa, mengoceh, atau menceracau, atau mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang belum jelas artinya saat mengajak bundanya mengobrol, nah itulah yang disebut dengan baby talk. Nah, tentunya melalui baby talk ini si bayi pun mengharapkan respon yang baik dari sang bunda. Nah, sang bunda bisa merespon dengan tersenyum, tertawa, membacakan buku, mengajak si bayi berbicara, mendongeng, dan mendengarkan musik atau lain sebagainya yang bisa dilakukan oleh sang bunda. Berkomunikasi dengan sang bayi adalah fase yang sangat penting, terlebih pada masa-masa awal ia lahir. Bunda sebaiknya memusatkan perhatian terhadap perkembangan kemampuan berbicara dan berbahasa si kecil, karena hal tersebut berhubungan dengan banyak hal, mulai dari kemampuan membaca, menulis, serta hubungan interpersonal di kemudian harinya. Jauh sebelum si bayi mampu untuk berbicara dengan baik, sebenarnya sang bayi sudah mampu untuk memahami bagaimana bundanya dalam berkomunikasi dengan dia. Apakah sang bunda senang, apakah sang bunda marah, apakah sang bunda sedih, dan itu sangat berpengaruh terhadap sang bayi. Nah, jadi penting untuk sang bunda untuk selalu dapat mendukung usaha si kecil untuk mampu berkomunikasi dengan cara memberikan perhatian yang penuh terhadap si kecil. Nah, oleh karena itu penting untuk para ibu atau sang bunda untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap si kecil, terhadap usaha si kecil untuk mampu berkomunikasi semenjak dini. Dan untuk merespon ucapan si bayi atau ocehan si bayi, bunda dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu berikan segenap waktu ketika si kecil mengajak bunda berbicara. Tak peduli dengan kesibukan Anda, sesibuk apapun Anda, dengarkanlah si kecil ketika dia mengajak Anda untuk berbicara. Dan berikanlah respon dan tanggapan yang penuh dengan kasih sayang terhadap si kecil, agar mereka terus memiliki keinginan untuk selalu berbicara dan berkomunikasi dengan Anda. Yang kedua yaitu ketika si kecil sedang tertawa kepada bunda, balaslah juga dengan tertawa, lihat mukanya dengan antusias, agar ia merasa sangat diperhatikan oleh sang bunda. Dan jangan menoleh, jangan menyela, dan jangan berbicara dengan orang lain ketika sang bayi mengajak Anda untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu sering-seringlah tersenyum terhadap si kecil. Nah, terutama ketika si kecil mengajak kita berkomunikasi dengan cara baby talk-nya yang lucu itu. Nah, jadi ketika si kecil melihat kita, menceracau kepada kita, mengajak kita untuk berkomunikasi, sering-seringlah tersenyum kepada mereka. Karena dengan kita tersenyum, kita yang dewasa saja ketika orang lain tersenyum kepada kita,
Tentunya kita merasa dihargai dan merasa diakui keberadaan kita di sana. Nah, begitupun juga dengan sang bayi atau si kecil, ketika mereka mengajak kita untuk berkomunikasi dengan baby talk-nya yang lucu itu, tentunya dengan kita berikan senyuman kepada mereka, maka mereka akan merasa dihargai dan sangat disayangi oleh sang bundanya. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu kesabaran. Ya, kesabaran. Terutama untuk sang bunda mengartikan ocehan dari sang bayi. Apakah sang bayi merasa senang? Apakah sang bayi merasa sebal? Apakah sang bayi merasakan sakit? Nah, sang bunda harus lebih mengetahui dan lebih memahami keadaan si bayinya ya. Sejak awal si kecil belajar untuk mulai berbicara, baby talk harusnya berjalan dua arah. Artinya, ketika si kecil mengeluarkan bunyi dari mulutnya, haruslah sang bunda merespon ataupun memberikan tanggapan terhadap bunyi-bunyian atau ceracauan yang dikeluarkan oleh si kecil tersebut. Nah, itu bisa Anda lakukan dengan cara Anda sendiri. Meskipun terdengar lucu, baby talk ini sangat penting karena si bayi akan merasakan ia sangat dihargai, merasa sangat penting, dan merasa diperhatikan dengan sepenuhnya oleh sang bunda. Dan untuk memulai berkomunikasi dengan si kecil, yuk kita coba beberapa tips ini. Yang pertama yaitu bersikaplah seperti cermin. Ikutlah tersenyum ataupun cemberut seperti apa yang mereka lakukan. Yang kedua, berikan respon sebaik mungkin terhadap si kecil. Bahkan ketika sang bunda pun tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh si kecil, tetaplah berikan respon yang positif dan respon yang baik. Karena ini akan sangat mempengaruhi terhadap mental si kecil. Jangan ketika si kecil mulai rewel, bunda lalu menghardik atau membentak si kecil. Karena ini akan sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental si kecil. Yang ketiga yaitu ajarkan si kecil untuk berkomunikasi layaknya orang dewasa. Nah, di sini layaknya orang dewasa yaitu dengan cara memberikan umpan balik terhadap komunikasi yang disampaikan oleh si kecil. Nah, jangan mengabaikan si kecil dan jangan menyepelekan apa yang disampaikan oleh si kecil. Dan yang keempat, tirukan ceracauan mereka. Misalnya ketika si kecil mengucapkan mama, tata, atau papa, ya kita ucapkan kembali kepada si kecil. Nah, biasanya ketika si kecil selesai mengucapkan itu dan melihat bundanya, mereka akan terdiam menunggu respon dari sang bunda. Nah, sang bunda boleh menirukan ceracauan dari si kecil tersebut. Dan bunda boleh perhatikan, dan ketika bunda diam, pasti ia akan mengeluarkan ceracauannya yang lainnya. Dan yang kelima, selain ceracauan, mereka juga akan menggunakan gestur mereka untuk berkomunikasi. Dan sang bunda juga bisa menirukan gestur mereka seperti menggelengkan kepala, melambaikan tangan, sebagai sinyal bahwa Anda mengerti dengan apa yang mereka sampaikan. Bayi itu tidak hanya cerewet, tapi ia juga pendengar yang baik. Ia sangat antusias ketika mendengar sang bunda berbicara, terutama ketika Anda mengajak mereka untuk berkomunikasi dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Bayi belajar berbicara dengan mendengar perkataan dari orang-orang di sekitar mereka. Maka, dengan sang bunda lebih aktif dalam mengajak si bayi berbicara, maka ia juga akan lebih cepat lagi menguasai keterampilan dalam berbicara dan berbahasa. Namun ada beberapa hal yang terkadang orang tua salah kaprah saat berkomunikasi dengan sang bayi. Misalnya banyak orang dewasa yang ketika mereka berkomunikasi dengan si kecil, mereka mengeluarkan suara atau nada-nada khusus yang mungkin membuat sang bayi terkejut ataupun membuat sang bayi takut dengan mengeluarkan nada-nada suara yang khusus, yang aneh, ataupun dengan nada suara yang tinggi. Padahal untuk menjawab komunikasi si kecil, kita cukup mengeluarkan suara yang normal, dengan nada suara yang lembut, dengan nada suara yang seperti kita berbicara dengan orang dewasa lainnya. Ada beberapa perbedaan pendapat yang membolehkan dan yang melarang baby talk yang dilakukan oleh sang bunda kepada bayinya. Baby talk di sini ketika sang bunda menirukan apa yang diucapkan oleh si bayi. Karena mereka berpendapat bahwa melakukan baby talk atau menirukan ucapan-ucapan si bayi dan mengembalikan kepada mereka itu akan menghambat perkembangan bahasa si bayi. Namun sesungguhnya baby talk ini tidak akan menghambat perkembangan bahasa si bayi ataupun mengganggu bayi belajar untuk berbicara di kemudian harinya.
Nah, namun kalau menurut aku di sini, jika baby talk ini dilakukan secara terus-menerus ketika si bayi sudah menginjak usia yang lebih dari 1 tahun, maka ini juga mungkin akan berpengaruh ya terhadap perkembangan bahasa si bayi, karena si kecil ini akan selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang mungkin masih saja dipleset-plesetan gitu, misalnya seperti minum susu, minum cucu. Nah, maka kalau kita akan secara terus-menerus melakukan hal itu juga tidak akan baik terhadap perkembangan bahasa si bayi, karena sampai nantinya mereka juga akan menyebut susu itu sebagai cucu gitu. Jadi lakukanlah baby talk ini semasa si bayi juga melakukan baby talk yang lucu-lucu tersebut. Nah, seperti usia sebelum 1 tahun. Nah, di usia setelah 1 tahun tersebut, atau ketika si kecil sudah mampu untuk mengucapkan kata-kata mereka dengan lebih baik, maka sang bunda mulailah untuk memberikan pelajaran berbahasa yang baik juga terhadap si kecil. Misalnya dengan tetap menyebutkan kata-kata yang benar kepada si kecil, agar si kecil dapat menirukan kata-kata yang benar tersebut sampai di kemudian harinya. Dan untuk mendukung perkembangan bahasa si kecil, lakukanlah komunikasi 2 arah kapanpun dan saat bagaimanapun. Nah, ketika sang bayi menyusu, ketika dia mandi, ketika dia makan, bermain, ataupun ketika ia mau tidur, ajaklah selalu si bayi untuk berbicara. Beberapa bayi biasanya sudah mampu mengucapkan beberapa kata pada usia 1 tahun. Namun ada juga beberapa bayi yang baru mengeluarkan kata-kata mereka itu pada usia 1,5 tahun. Karena perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak-anak itu pasti berbeda. Berikut beberapa tips agar si kecil dapat dengan cepat menyerap kata-kata di sekitarnya. Yang pertama yaitu usia 1-3 bulan. Inilah saat-saat di mana si kecil senang mendengar sang bunda berbicara. Dan apalagi sang bunda menimpali ketika ia berbicara tersebut dengan senyuman atau melambai-lambaikan tangan kecil si mungil. Nah, di usia ini bunda boleh mulai membacakan dongeng kepada si kecil ataupun mendengarkan musik untuk membantu menstimulasi perkembangan otak si kecil. Yang kedua yaitu usia 4-7 bulan. Nah, pada usia inilah si bayi mulai cerewet karena mereka memang bereksperimen terhadap bunyi dan intonasi yang mereka keluarkan. Dan yang selanjutnya usia 8-12 bulan. Ini adalah usia emas ketika si kecil mulai menyebut sang bunda dengan sebutan mama atau dada untuk pertama kalinya. Mungkin pada awalnya si kecil memang tidak sengaja menyebutkan kata mama, namun jika sang bunda mampu merespon dengan khusus ataupun dengan baik, maka si kecil akan selalu senang menyebutkan kata tersebut. Nah, pada usia ini sangat penting bunda untuk mengajari mereka dengan ucapan kata-kata yang benar. Dan untuk melatih keterampilan si kecil dalam berbicara, sering-seringlah Anda mengucapkan kata-kata yang benar tersebut terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, seperti akan mandi, ya ajarkanlah mereka, ayo mandi. Nah, seperti akan makan, ayo kita makan, seperti itu. Nah, ajaklah si kecil ini untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Dan jika perlu, lakukanlah sepanjang hari. Oke, sekian dulu video kali ini tentang baby talk. Yang mana dapat aku simpulkan bahwa baby talk ini dengan cara menirukan perkataan-perkataan si kecil itu sah-sah saja. Nah, ketika si kecil masih dalam usia kurang dari 1 tahun. Nah, ketika si kecil sudah mulai beranjak 1 tahun dan ketika si kecil sudah mampu untuk mengucapkan kata-kata pertama mereka dengan sangat baik, maka baby talk dengan cara menirukan kata-kata bayi mereka tersebut diganti dengan kata-kata yang tepat dan benar. Dan untuk sang bunda diharapkan lebih aktiflah dalam mengajak si kecil dalam berbicara, mengajak si kecil dalam berkomunikasi, tersenyum terhadap si kecil, dan yang terutama kuncinya adalah kesabaran. Ya, karena dalam menghadapi si kecil mungkin karena mereka tidak dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Nah, maka sang bunda harus selalu bersabar untuk menghadapi si kecil. Ya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang baby talk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dengan baik. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya.
komen di atas, di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki. Mana kakinya? Kaki boneka ini.